Masa depan berlari adalah tindakan ilegal kecuali untuk orang kaya. Pria itu segera berhenti, menyadari bahwa ia tidak pantas berada di distrik orang kaya. Ia pergi ke sebuah hotel dan memesan suite presiden. Tapi petugas resepsionis tidak meminta uang. Dia hanya memindai pergelangan tangan pria itu. Di dunia masa depan ini, orang-orang tidak lagi menggunakan uang. Waktu adalah satu-satunya mata uang. Secangkir kopi seharga 4 menit. Naik bus seharga 5 menit. Setiap barang memiliki label harga dalam menit atau jam. Dan begitu waktumu habis, kamu akan langsung mati. Penampilan orang berhenti menua di usia 25 tahun. Tapi setelah itu hitungan mundur akan muncul di lengan mereka. Ketika pria itu bangun, ia hanya memiliki waktu kurang dari 1 hari. Ia buru-buru pergi ke pabrik dan bekerja keras, nyaris cukup untuk bertahan hidup hingga keesokan harinya. Malam itu, ia pergi ke bar dan bertemu pencuri waktu. Semua orang di sekitarnya panik dan lari. Tapi para pencuri itu sudah mengincar target mereka. Seorang pria yang memiliki lebih dari 100 tahun waktu di jam tangannya. Para pencuri memerintahkannya untuk mentransfer waktunya. Pria kaya itu setuju, tapi mengatakan ia perlu ke kamar mandi terlebih dahulu. Sesampainya di dalam, ia muntah karena panik. Saat itulah pria tadi muncul dan menyelamatkannya. Mereka melarikan diri bersama, nyaris lolos dari para pencuri. Setelah aman, pria itu bertanya pada pria kaya mengapa ia datang ke daerah kumuh. Pria kaya yang telah hidup lebih dari 1 abad itu berkata bahwa ia lelah hidup. Lalu ia mengungkapkan kebenaran mengejutkan. Sebagian besar waktu di dunia ini dikendalikan oleh kaum kaya, yang terus menaikkan harga di distrik miskin, memastikan bahwa waktu hanya mengalir di antara orang-orang kaya. Orang kaya tidak pernah benar-benar mati. Mereka menggunakan kematian orang miskin untuk mempertahankan keabadian mereka. Pria itu nyaris tak percaya. Pria kaya itu bertanya, kalau kamu punya 100 tahun, apa yang akan kamu lakukan? Pria itu, yang hanya memiliki sisa waktu 19 jam, menjawab, aku tidak akan menyia-nyiakan 1 menit pun. Keesokan paginya, saat pria itu tidur, pria kaya mentransfer semua waktunya kepadanya, menyisakan hanya 5 menit untuk dirinya sendiri. Ketika pria itu terbangun dan menyadari apa yang telah terjadi, ia bergegas ke jendela. Ia melihat pria kaya itu duduk di atas jembatan. Beberapa saat kemudian, hitungan mundur di lengan pria kaya itu mencapai 0. Ia meninggal dengan damai. Kemudian, pria itu pergi menjemput ibunya di stasiun, tapi ibunya tidak pernah muncul. Panik, ia berlari ke arah berlawanan. Ibunya baru saja menggunakan sisa 2 hari waktunya untuk membayar pinjaman. Ketika tarif bus naik menjadi 2 jam, ia tidak memiliki cukup waktu dan harus berjalan pulang. Saat waktunya hampir habis, ia melihat anaknya berlari ke arahnya. Tapi tepat sebelum ia sempat mentransfer waktu kepadanya, hitungan mundurnya mencapai 0. Ia meninggal dalam pelukan anaknya. Hati pria itu dipenuhi amarah. Ia membenci aturan yang dibuat oleh kaum kaya. Diliputi oleh kesedihan dan kemarahan, ia membayar waktu selama 1 tahun penuh untuk sebuah mobil dan memasuki distrik orang kaya, tempat yang selama ini tak pernah berani ia masuki.